Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nana kabar hari ini? Baik? Ya, sudah dipersiapkan ya ini ya untuk kegiatan hari ini. Baik, kalau sudah dipersiapkan, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa teman-teman. Silakan Mas Arju, dipimpin teman-teman yang untuk berdoa dulu. Untuk mulai dengan kita dari doa baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih enak, coba sama cek di samping-sampingnya barangkali ada sampah. Nanti tolong kalau ada ya kotor-kotoran diambil dulu, biar nanti pembelajaran dia enak. Sudah? Baik, untuk selanjutnya saya akan mengecek presensi ya, kasih daftar kehadiran. Tolong dicek temannya di bangku, mungkin ada yang nggak masuk. Ada yang nggak masuk hari ini? Itu Pak, tidak masuk. Oh, sakit. Inu ya. Ada lagi? Ada Maranu. Maranu sakit juga ya. Ya wis. Memang ini bulan-bulan penuh air ya, penuh berkah, penuh rahmat. Makanya harus jaga kesehatan biar tidak menunda ya aktivitas kita, terutamanya untuk dalam hal pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, biar kita tambah semangat. Seperti biasa, setiap kali kita adakan pembelajaran, kita adakan murojaah, ya ayat-ayat pendek yang sudah kalian hafalkan dari semester awal kemarin. Sekarang terakhir kita menghafal surat Al-Asr ya. Coba ketua kelas masih ingat nggak surat Al-Asr? Ya. Silakan. Alhamdulillah. Apa buat surat kelas? Ya. Semoga saja nanti teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Jadi ini artinya apa? Ini untuk pendidikan moral kita ya. Nanti dengan sampai menghafalkan ayat tersebut, nanti semua saja itu akan memberikan berkah buat perjalanan hidup sampean. Baik, untuk memulai hari ini biar kita tambah semangat, kita menyanyi lagu ya. Baik, saya akan contohkan. Ya, ini kalimat thayyibah yang akan kita sampaikan biar kehidupan kita penuh berkah ya. Ada tasbih, tahmid, takbir sama tahlil. Saya yakin sama sangat hafal. Oke ya. Saya akan kasihkan contoh dulu ya. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Baik, silakan berdiri. Ya. Jadi nanti tangannya ucapkan tahmid, gini ya. Dan kedua ucapkan tasbih. Oke? Ya, baik. Akan kita mulai. Tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Silakan Bu. Saya ingin ada pertanyaan pemantik ya, mungkin dari apa yang saya pelajari tadi malam. Kira-kira apa sih hukum? Kenapa hukum kemudian zina dilarang dalam Islam? Ada yang tahu? Iya, silakan. Jadi zina itu hukumnya itu haram karena itu melanggar syariat Islam dari kita saja. Oke.
Yang kedua, saya lapor ke perempuan sekarang ya. Kira-kira dampak sosial dari pergaulan bebas dan zina itu kira-kira apa? Sehingga kemudian ini dilarang oleh agama. Ada yang mau angkat tangan? Mbaknya? Dampak sosialnya? Apa yang cowok? Yang cowok? Masnya? Ya silakan mas. Yang mungkin biasanya itu tergantung kalau menyatakan tidak menerima. Ya, jadi efek dari perbuatan zina, pergaulan bebas itu seperti itu ya. Jadi nanti akan berakhir dengan mungkin ada MBA, marriage by accident, akhirnya anaknya yang jadi korban. Oke ya, jadi itu salah satu penyebab kita coba untuk mengkaji lebih jauh ya. Makanya dalam pembelajaran kali ini kita akan coba mengkaji 2 ayat Al-Quran yang mana nanti ini kaitannya adalah persoalan kemudian kenapa sih Allah kemudian melarang berbuat ini. Oke ya. Baik, saya lanjutkan. Nah ini, larangan zina dan pergaulan bebas. Di dalam Quran surat Al-Isra, ini kita sudah bikinkan pada konsepnya, ada larang berbuat zina, ada hukum pelaku zina. Jadi di surat Al-Isra ini nanti kita akan membahas kenapa sih Al-Quran kemudian melarang. Ya, bagaimana kemudian dijelaskan di dalam surat, di dalam cerita Al-Isra'iyat, bagaimana kemudian liwat, ya, itu kan kaum Lut kemudian dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena perbuatan ini. Ya, nanti akan kita kaji lebih jauh. Terus hukumannya, ya, hukuman zina itu seperti apa? Oke. Nah, ini ada kompetensi dasar yang harus sampai miliki. Sampai kan sudah bisa baca Al-Quran, sudah paham betul dengan artinya. Pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah memang dilarang oleh agama. Jadi saya berharap nanti sampai benar-benar dengan pelajaran hari ini sampai benar-benar meyakini bahwa pergaulan bebas itu memang dilarang oleh Allah. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas didasarkan dengan ayat dan hadis. Yang ketiga nanti adalah menganalisis bagaimana kita nanti menganalisis ayat tersebut. Nanti akan saya bikin kelompok, jadi nanti sampai akan bersama dalam menganalisis ayat tersebut ya. Baik, tujuan dari pembelajaran hari ini indikator pencapaiannya. Sementara tujuan dari pembelajaran hari ini, nah ini. Satu, meyakini bahwa pergaulan bebas zina adalah dilarang oleh agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas. Yang ketiga, ada menganalisis Quran surat Al-Isra sama An-Nur. Kemudian membaca surat Al-Isra. Membaca artinya apa? Nanti sampean akan berdiskusi tentang ayat ini. Kita akan coba cari bagaimana asbabun nuzulnya. Kemudian ayat ini nanti kenapa sih kemudian Allah marahnya. Kemudian kajian tentang isi pesan di dalamnya. Nah, sementara model yang akan saya terapkan di sini adalah model PBL, yaitu Problem Based Learning, yang nanti akan kita gunakan pendekatan TPACK. Apa itu? Teknologi, Pedagogik, and Content Knowledge. Nah, ini ya. PBL adalah Problem Based Learning, adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar melalui proses pemecahan masalah yang relevan, artinya kontekstual dengan kondisi saat ini. Dan kompleks, artinya nanti bisa dilihat dalam perspektif apa? Kajian sosialnya, kajian teoritisnya, kemudian kajian tematiknya. Kita akan coba untuk mengkaji lebih jauh. Model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan, pemecahan masalah, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, makanya nanti kita coba, saya ingin melihat bagaimana sama berkolaborasi dengan teman sendiri untuk melakukan problem solving, memecahkan sebuah persoalan. Ya, berbasis masalah, berpusat pada siswa, kemudian pembelajaran secara kolaboratif antar sama teman, kemudian ada interdisipliner, dilihat dari perspektif kajian keilmuan yang lain bisa. Yang ketiga, berorientasi pada sebuah proses. Jadi segala sesuatu itu butuh proses ya untuk menghasilkan produk yang baik. Apa itu TPACK? TPACK adalah Teknologi Pedagogik and Content Knowledge, yaitu pendekatan TPACK, Teknologi Pedagogik and Content Knowledge adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan 3 komponen utama dalam pembelajaran. Satu, pengetahuan teknologi. Kita menggunakan Google Classroom, kita menggunakan PowerPoint, ada video pembelajaran, ini ya. Kemudian pengetahuan pedagogik, yaitu pengetahuan secara kompetensi yang sampai miliki nanti. Kemudian pengetahuan konten, bagaimana sampai kemudian melihat isi dari sebuah materi
Itu nanti akan dikaji lebih jauh. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu guru menggunakan teknologi secara efektif dan proses pembelajaran dengan mempertimbangkan aspek pedagogik dan konten yang akan dipelajari. Ada identifikasi konten, jadi nanti sama mengidentifikasi. Jadi hari ini kita akan coba mengkaji dua ayat ini, tapi dalam perspektif belum isi materinya ya, karena ini pertemuan pertama. Maka sehari ini pengennya teman-teman mengkaji asbabun nuzulnya, kemudian tajwidnya, kemudian cara melafalkan yang baik, yang terakhir menghafal. Ada yang sudah hafal di kelas ini? Belum ya? Ya, nanti saya kasih waktu untuk coba menghafalkan salah satu ayatnya. Kemudian ada metode pengajaran, ada gunakan teknologi, rancang aktivitas belajar, dan evaluasi dan refleksi. Baik, ini hanya sekadar pengantar saja. Biar ini nanti bekerja lebih baik, mari kita bentuk kelompok, biar sampai nanti bisa bekerja bersama-sama. Baik, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, biar pembelajaran ini berjalan dengan baik, mari kita bentuk kelompok. Bagaimana nih pembentukan kelompoknya? Saya serahkan ke ketua kelas. Gimana ketua kelas? Oh, durut, berhitung. Begitu ya. Terus ya deal ya, nggak ada sing nanti iri-irian atau seperti apa ya? Ya, bisa serahkan sampean. Baik, silakan berhitung. 1, 2, 3. 3. Ya, baik, langsung dalam hitungan 3 silakan kumpul sama teman-temannya. 1, 2, silakan kumpul sama teman-teman. Sudah ya? Baik, sekarang dari materi yang Bapak berikan tadi malam, silakan dieksplor ulang ya. Dieksplor, kemudian dipelajari, silakan yang berupa PowerPoint, materi. Silakan masing-masing kelompok itu nanti satu, cari asbabun nuzulnya. Ya, sebab diturunkannya ayat itu kenapa? Terus ayat tersebut termasuk golongan Makkiyah atau Madaniyah. Apa itu Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang tahu? Oh ya, silakan. Kalau tentang dia itu ayat yang disebutkan kota Mekah. Kota Mekah. Kalau Madaniyah itu ayat yang disebutkan kota Madinah. Di Madinah. Ada ciri-ciri yang lain? Mungkin ada yang tahu? Kenapa harus disebut Makkiyah? Apa kenapa harus Madaniyah? Selain diturunkannya ayat tersebut di kota tersebut. Ada yang tahu? Iya. Karena kalau Makkiyah itu bukan Madaniyah. Iya. Diturunkan di Mekah, suratnya lebih pendek, kemudian biasanya diawali dengan, kalau Madaniyah berarti sifatnya umum, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya, kalau di Makkiyah berarti umum, artinya ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun. Ya. Itu karena orang-orangnya di Mekah kan belum beriman. Kalau di Madinah kan sudah beriman, jadi lebih khusus ya ayyuhalladzina amanu. Oke ya. Baik, sekarang silakan dieksplor, cari tajwidnya dari masing-masing ayat. Cari sebanyak mungkin ya, cari sebanyak mungkin tajwidnya, kemudian asbabun nuzulnya. Habis itu nanti kita akan presentasikan. Ya, saya kasih waktu 30 menit cukup atau 45 menit? Butuh waktu berapa? 45 menit. Baik, 45 menit ya. Silakan dicari satu asbabun nuzul, termasuk ayat apa. Yang ketiga nanti tajwidnya dicari. Baik, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada persoalan bisa ditanyakan. Apabila mungkin kurang jelas penjelasannya atau seperti apa, silakan nanti ditanyakan. Ada permasalahan? Itu Pak, mau nanya. Al-ladzi. Ya, ada alif lam di awal kalimat, ada al Qamariyah atau al Samsiyah. Al Samsiyah. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan dikaji lebih jauh. Baik, sudah hampir 45 menit. Bagaimana pekerjaannya? Alhamdulillah. Coba salah satu silakan dibaca ayatnya, Mbak atau Mas. Saya pengen tahu, jadi tadarusnya nanti. Saya berharap nanti sampai harus hafal ya.
Ya, coba dibaca, Mas. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa jaa'a sabila. Ya, sudah cukup ya artinya. Ya, wis. Sudah, gimana pekerjaannya sudah hampir selesai? Sudah ketemu poin-poin pentingnya? Dibikin peta konsep nggak apa-apa, biar nanti waktu presentasi lebih mudah ya. Sudah? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Sudah ya, nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya ingin sampai presentasi ke depan ya, untuk mewakili kelompok. Saya tawarkan saja, ada kelompok yang sukarela untuk maju? Iya, silakan. Ya, disupport temannya ya. Ya, maju semua. Nanti yang lain bisa bertanya, bisa komen ya. Ya, silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok barusan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Java. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman. Perkenalkan saya Aurelia Java Reza. Perkenalkan saya Rika Arianti. Baik, kami di sini kami akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dan tajwid dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surah An-Nur ayat kedua. Baik, yang pertama dari Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Asbabun nuzul surah ini itu diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang izin kepada Rasulullah ingin tidak berzina. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dengan tegas dan turunlah ayat ini. Ayat ini mengandung arti bahwa larangan untuk berbuat zina. Untuk surat ini, ayat ini khususnya termasuk ayat Makkiyah atau surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Baik, saya di sini akan menjelaskan asbabun nuzul serta hukum bacaan dan wajib tajwid pada Quran surat An-Nur ayat 2. Yang asbabun nuzulnya surat An-Nur ayat 2 seperti banyak ayat dalam Al-Quran memiliki latar belakang turunnya yang menarik dan penting untuk dipahami. Ayat ini diturunkan dalam konteks sosial dan historis yang spesifik di kota Madinah yang sedang membangun komunitas muslim yang baru dan menghadapi berbagai rintangan. Ayat ini diturunkan sebagai respon terhadap peristiwa yang melibatkan seorang wanita bernama Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, dan seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Usamah yang merupakan anak angkat Nabi mencintai Ummu Salamah dan ingin menikahinya. Namun Nabi melarang Usamah karena Ummu Salamah lebih tua darinya dan merupakan istri Nabi. Dan untuk hukum bacaan dan tajwid dari Quran surat An-Nur ayat 2, yang pertama ada hukum bacaan alif lam syamsiyah pada lafal azdaniyah. Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur atau idgham sehingga bunyi al tidak dibaca. Akhir ada mat arid li sukun pada lafal al-mu'minin, ada huruf mat yang bertemu dengan sukun dan atau harus berhenti atau wakaf pada akhir ayat. Oke, baik. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ada atau ada yang ingin? Ya, silakan dari kelompok untuk diingatkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Dini izin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana peran keluarga dalam membantu anak-anaknya itu agar terhindar dari zina? Baik, banyak yang bagus. Dan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Ya, kalau boleh diskusi, mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang mungkin spesifik ke kajian habis ini ya, itu yang disusun. Baik, saya izin menjawab atas pertanyaan diskusi, di mana keluarga itu bagaimana cara membimbingnya agar anak itu tadi tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas. Jadi, orang tua itu harus membimbing dan memberikan pengawasan yang baik sehingga anak itu dipastikan tidak ke pergaulan yang bebas. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya Silakan. pada surat Al-Isra
ayat 32 ada wakaf koklam, itu boleh dilanjutkan atau harus tetap berhenti? Oke. Pertanyaan bagus ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Biarkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan media. Di sini kan ada tanda wakaf, ya itu boleh berhenti atau dilanjutkan. Ini tanda wakafnya itu koplam jadinya itu boleh berhenti, dianjurkan berhenti. Tapi kalau dilanjutkan juga nggak apa-apa, bisa diterima. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertama. Baik, ini saya akan mengkaji sedikit ya. Di Quran surat ada wala taqrabuz zina, sama di sana ada wasa'a sabila. Penjelasan tentang mad jaiz munfasil sama mad wajib mutasil. Apa yang membedakan antara keduanya? Ada yang tahu ya? Kalau mutasi itu pada saat berhak bertemu antara Iya. ketika waktu mata tinggi pertemuan Anda dalam kalimat. Kalau mutasi itu mata tinggi pertemuan Anda di dalam mata tinggi. Oke, sekarang yang membedakan satu kalimat sama tidak ya. Zina. Ya. Innahu sama di sini bla 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 bla. Wasa'a sabila. Zina. Innahu. Yang dimaksud satu kalimat itu seperti apa? Ini satu kalimat atau dua kalimat? Ya, satu kalimat. Ini mad wajib atau mad jaiz? Mad wajib, satu kalimat. Kalau ini satu kalimat atau dua kalimat? Ya, jadi berarti sama paham ya. Jadi gini. Nah, ini satu kalimat. Ini satu kalimat. Bagaimana cara mengetahuinya? Paling tidak sama harus tahu artinya. Baru nanti saya bisa membedakan ini satu kalimat atau dua kalimat. Zina sama innahu ini kan beda. Ini wasa'a. Ja'a, ini kan juga satu kalimat. Kalau ulaika, ini satu kalimat atau dua kalimat? Satu kalimat ya. Ya, wis. Saya pikir cukup paham ya. Jadi, baik. Proses pembelajaran sudah kita lalui dan saya yakin Saman sudah memahami beberapa hal hari ini dan semoga saja besok akan lebih baik ya. Mungkin ingin saya tanyakan kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa? Menyenangkan, menarik atau seperti apa? Karena ini kan metode yang berbeda dari biasanya. Kalau selama ini kita menggunakan hanya metodenya kita pakai lebih ke ceramah atau mungkin lebih ke problem solving. Hari ini kita menggunakan metode baru biar nanti sama ada pengalaman. Satu, yang kedua bisa mengeksplor. Bagaimana menurut sampean? Kira-kira lebih menarik seperti ini atau lebih konvensional yang kemarin? Ya. Baik, rekan sekalian, untuk mengakhiri acara hari ini, saya perlu refleksi dari kalian semua bagaimana proses belajar hari ini. Mungkin Mas Febri bisa mewakili teman-teman. Di pembelajaran kali ini tuh saya mendapatkan ilmu bahwa kita itu harus menghindari zina. Karena zina itu dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, zina itu juga merugikan untuk kita sendiri. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Barangkali sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Tidak ada ya? Baik, sebelumnya mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.